nanti Pak Ali Hanafi akan mengambil peran sebagai moderator. Jadi strukturnya saya membuka dulu sebentar 10 menit, setelah itu saya kembalikan kepada CGP. Nah, disitulah CGP pertama-tama menyampaikan permohonan izin kepada kepala sekolah dan memberi kesempatan kepala sekolah itu melakukan pembinaan ya, 10-20 menit. Setelah itu barulah melakukan presentasi tentang visi guru penggerak, kemudian prakarya perubahan yang dilakukan, sampai kepada kalimat penumpang yang akan ditanyakan kepada guru, dilanjutkan diskusi lah. Baru setelah diskusi selesai kita ketemu lagi 5 menit untuk merefleksikan dan acara sudah selesai. Baik Pak Ali Hanafi, gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Jadi fokus pendampingan kita pada hari ini itu mengembangkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, Pak Ali Hanafi, bagaimana dukungan kepala sekolah rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani di sini? Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya menanggapi pertanyaan Pak Ali, saya kembali di Sudah kedua ya. kedua dengan melalui perjuangan Pak Ali karena kondisi yang biasa tidak bersahabat. Ya. Kemarin juga di luar estimasi kita karena lulus jam 1 ternyata Molor. gitu. Ya baik Pak Ali. Sebelum saya menyampaikan dukungan kepala sekolah, perlu sampaikan juga pada Pak Ali bahwa sekolah di sini di SMA dalam belajar Pak sekolah ya. dari Bapak Ahmad Sulaiman ke Bapak Akhir. Pak Sulaiman sekarang di mana? Pak Sulaiman di SMA 1 sekolah. Oh, sudah SMA 1 Sulaiman. Ya, Pak Akhir dia kan dari Sampang antara Pak Leman dengan Pak Nur ini sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan. Kedua-duanya ini sangat mendukung, hanya mungkin polanya yang berbeda. Iya. Karena apa? Karena yang Pak Nur ini punya pengalaman, dia mendampingi guru. Jadi dia paham alurnya harus bagaimana dan bagaimana, sehingga sangat kooperatif. Beliau justru yang mendampingi kita. Pak Ali, kapan ini, kapan disiplasi, kapan penampilan dan sebagainya. Enak tambahnya ya. Tambahin nah. Tapi kalau persoalan loyalitas, dukungan sama. Memang kedua-duanya ini orang-orang hebat seperti Pak Hewan dan Pak hanya Pak Kafir dari segi ya mungkin karena beliau punya pengalaman jadi dalam bentuk dukungan itu baik secara moral atau material secara material, fasilitas, tempat dan waktu beliau sangat Baik, Pak. Jadi apa bentuk dukungan yang paling nyata dirasakan dengan kebutuhan yang baru selain kapan diseminasi kapan bentuk dukungan lain yang mungkin ya dapat berupa fisik lah. Ya, terima kasih. Yang paling nyata seperti yang saya sampaikan di pendampingan pertama Pak. Jadi kan kemarin saya kendara di laptop. Jadi laptop yang lama ini mengalami kerusakan di bagian baterainya. Sehingga untuk mengganti baterai itu kan butuh waktu kalau ditanya online itu butuh waktu lama. Jadi sebelum laptop saya kembali normal, saya ditinggali buat sekolah. Lupa saya diberikan laptop sekolah, silakan mana digunakan. Lain lagi dengan ruangan untuk pertemuan dan sebagainya sangat terbuka di sini. Jadi fasilitasi banget ya. Tadi sudah dipersiapkan kan itu dan sebagainya sama bagian melalui kawasan sangat. Artinya hari ini sudah siap dengan beberapa guru untuk diskusi nanti ya. Dan juga bantuan fasilitasi remediasi tentunya tergabung. Jadi gini Pak Ali Hanafi, jadi kadang ya di sebuah sekolah kan pemikiran guru tidak sama. Mungkin ini
ini ada tantangan yang dihadapi lah sampai ikut PGP sementara orang lain dan nama juga kadang di setengah dibully itu CGP. Nah, itu tantangan yang dihadapi itu apa? Kalau persoalan ini yang pasti di mana pilihannya antara pro dan kontra itu pasti. Jadi antara senang dan tidak senang itu pasti. Ini namanya sebuah persaingan itu sudah menjadi dinamika dalam dunia organisasi, dalam dunia pendidikan. Tapi saya pribadi menyikapi positif. Jadi yang tidak mendukung, saya ambil hikmahnya, menjadikan spirit bahwa saya akan memberikan yang terbaik. Yang mendukung, saya manfaatkan untuk bagaimana mendukung program studi saya. Ada lah Pak. Jadi kan kebetulan saya di sekolah ini perannya di lapangan. Jadi peran-peran strategi saya di lapangan. Saya juga kebetulan tergabung di tim disiplin, kemudian tergabung di kegiatan-kegiatan yang non formal, tapi saya ada di belakang kayak penyiapan kegiatan upacara dan sebagainya. Otomatis kalau saya namanya kan selalu ada di depan. Ketika ada orang lain yang bekerja, otomatis ada yang berkontra. Ini CGP. Padahal aslinya memang Tidak karena CGP. awalnya tidak karena CGP, hanya CGP lebih menyempurnakan saja. Ya. Awalnya memang dari tugas memang naruh di saya. Karena saya memang orang lapangan. Ini muridnya banyak. Muridnya ini sekitar 7 tahun. Ya baik, jadi tadi mungkin ada guru yang meledeki, guru yang mungkin kurang sependapat, guru yang bahkan mungkin kurang suka terhadap kakak kita untuk dibina. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Hanafi untuk menghadapi? Pertama kita harus yang harus dalam mindset atau pemikiran kita pada maksud jawabnya pro dan kontra. Ya seperti yang saya katakan tadi, kita harus berpikir positif. Jadi contohnya ketika berpikir pada yang tidak suka dulu lah. Ya banyak yang saya tangkap memang dari cara bicara yang fisik ya, dari komunikasi yang dibangun sudah ada yang ada mungkin dari faktor dia mau merasa tersaing atau mungkin dari faktor memang tidak suka dan sebagainya, tapi tetap apapun sikap dia tetap saya masuk persis masuk dalam konten-konten yang memang dia tidak seperti kan begini Pak, di sekolah ini kan tidak ada yang mau berdiri. Saya untuk mencari celah-celah si A tidak suka dengan saya cari apalagi kan di kita juga memahami beberapa kebutuhan dasar murid kan kebutuhan dasar itu masa jawab juga paling tidak kita paham bahwa ini di sini karena dengan ketergantungan dia secara sekalipun tidak total dia paling minimal kan dia tidak suka. Kalau yang suka dengan saya ya otomatis ya dalam arti manfaatkan untuk positif kayak di bagaimana bisa bergaya dalam media sosial komunitas praktis. Jadi bicara apa dia? Kebetulan tugas kita adalah memprakarsai bagaimana adanya kilometer itu berapa? Saya ada ya, ada kilometernya ada. Nah, ini PGP kita sudah 2 bulan. Mungkin Pak Hanafinya Berarti anak-anak tadi akan maksimal ke depan, anggar. sisa 4 bulan ke depan akan lebih maksimal. Rencana Pak misalnya saya ingin lebih banyak lagi mengajak guru, ingin menularkan keyakinan ke kelas-kelas lain atau lain sebagainya lah, termasuk diseminasi ya. Jadi apa rencana lebih maksimal PGP? yang terlibat itu saya memenangkan bagaimana perjalanan saya di CGP ini juga bisa kalau menurut saya atau bahkan mungkin menurut saya karena saya beranggapan dengan banyaknya CGP di sekolah kita ini maka akan lebih mudah kemudian mengembangkan arah perubahan Pertama tak bisa kayak dengan banyaknya CGP yang
saya selalu mempromosikan bahwa JKT ini tidak hanya kemudian bermuara pada sebuah status dan sebagainya, tapi lebih pada karakter kualitas kita sebagai individu yang saya Berarti sektor-sektor sampaikan berarti kepada pada teman. Ya teman-teman, jadi ini semua awal-awalnya Pak JKT wah awalnya gitu wah kalau saya berpidato saja pembina pacar wah gaya sudah KS. Tapi saya tahun lambat laun menyampaikan bahwa sebetulnya JKT itu bukan semata-mata bagaimana memang mindset pola pikir orang dulu kedepannya saya bagaimana di sekolah saya ini benar-benar bisa mengimplementasikan kurikulum kita, tentunya yang penting berdasarkan profil takwa dan prestasi. Karena kan di sekolah saya ini adalah salah satu sekolah satu-satunya di kepulauan. Namanya kepulauan tidak otomatis tersedia. Artinya dengan aksesnya, dengan posisi saya di sini, tapi saya berobsesi bagaimana sekolah saya ini bisa berbicara dalam level yang lebih tinggi, baik dari sisi akademisnya atau bahkan dari non akademisnya. Itu luar biasa, apresiasi banget, adalah sebuah visi ya, cita-cita yang bagus. Yang Pak Ali, kan sudah belajar modul 1.1 ya, 1.2 dan 1.3. Kira-kira apa saja yang didapatkan dari modul 1.1 hingga 1.3? Pertama yang paling saya rasakan itu bagaimana kemudian membuat sebuah budaya positif di sekolah ini. Karena dengan budaya positif menjadi modal utama bagi saya untuk bisa menyampaikan, mengimplementasikan program-program saya di sekolah dengan budaya positif ini. Maka seperti halnya dengan membuat sebuah keyakinan kelas, keyakinan belajar dan sekolah itu akan yang saya lakukan di kelas ini adalah yang lebih spesifik. Awalnya ada aturan Pak, di sekolah itu untuk seluruh JKT ini saya buat aturan, kamu di kelas ini tidak boleh gini, tidak boleh gini, dan tidak boleh gini. Di satu sisi memang mau arah ke kondusif, tapi di sisi lain ada tekanan dari siswa, ada keterpaksaan. Dengan saya belajar di modul 1 bahwa sebetulnya anak-anak di sekolah ini, di kelas ini memang perlu diatur, tapi anak tidak boleh begitu. Jadi itu aturan yang selama ini menjadi sebuah aturan yang kita atur di kelas dalam kelas kecil dirubah menjadi sebuah keyakinan. Artinya pemahaman tentang filosofi belajar 3HD, kemudian nilai-nilai peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak ini sudah diimplementasikan di tingkat kelas. Jadi kalau dulu saya selalu memaksakan anak-anak harus seperti ini saya dalam hal belajar. Saya tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya dalam diri anak itu tidak ada potensi yang memang harus dikembangkan. Karena dalam bahasa Melayu itu ada garis yang tebal, positif yang sudah kita tebalkan, yang negatif kita tinggalkan. Itu yang selama ini tidak saya pahami. Selalu memaksa sama anak-anak, kamu harus begini. Yang kedua Pak, saya mencoba melakukan pembelajaran jadi anak-anak tidak dipaksakan kayak tugas. Saya dulu anak kerjakan tugas makalah, jadi saya paksakan buat makalah semuanya. Padahal ada bentuk-bentuk tugas yang lebih bagus yang sesuai dengan potensi anak. Saya biarkan anak jadi tugas, silakan kamu ngumpulkan dalam bentuk apa terserah kamu, yang penting esensinya menyentuh pesan saya tujuannya sama. Sehingga maksudnya Pak, banyak melihat ternyata anak-anak itu artinya dengan memberikan kebebasan dalam berproduk, itu punya keluar justru potensinya kan. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid? Artinya sampai sudah tadi mengatakan sudah positif benar-benar. Apakah sampai itu merasakan perubahan pada anak? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana respon anak setelah sampai
berubah dari sebuah peraturan yang ketat menjadi suatu kewajiban? Memang secara tidak signifikan Pak ubahnya, jadi namun sudah mengubah cara pandang anak dan memang dalam menyikapi sebuah aturan di sekolah. Saya memang dalam bentuk kelas bukan cuma saya bilang kayak hal-hal yang menjadi aturan kita sepakat. Berubahnya ya memang anak-anak ini secara sikap saya lihat ada sebuah kesadaran Pak, dia melakukan hasil kesepakatan seperti kayaknya ketika dia ada kendala tidak bisa melakukan kesepakatan seperti itu, dia ada komunikasi yang tidak bagus, artinya sampai di sini karena dirinya kan kalau sebelumnya saya tidak, contohnya saya kan dari bikin kajian, dia sebelumnya saya tidak mau hadir, udahlah saya bikin cuma gitu. Berarti dia sekarang tidak Pak, dia tidak berpikir persoalan hukum tidak, tapi dia menghargai kesepakatan. Itu Pak, mohon maaf saya saya menilai komunikasi yang sudah terbangun merupakan bentuk perubahan anak. Kalau dulu tidak Pak, selainnya saya ganti kenapa tidak hadir, dia mana cukup dihukum selesai. Setelah ada kelas bukan persoalan apa dan sebagainya, tapi ada komunikasi, ada kesadaran. Kemudian responnya anak-anak bagus, dia punya kesempatan mengeksplor kemampuan dirinya. Dia sudah berani bertanya, Pak, gimana kalau gini? Saya kan punya anak-anak materi dari kamu, silakan kamu. Dia sudah berani, Pak, gimana kalau akan itu sekali-kali semua, Pak, gimana kalau renang di sini gimana? di luar Pak? Oh iya di sini. Dia milih Pak, kan kita ada kontrak belajar Pak, jadi materi yang sama seperti yang sudah ada di modul, anak milih Pak dulu Pak yang senang. Jadi anak-anak benar-benar menikmati gitu. Sudah, kalau kamu maunya renang duluan, oke renang duluan. Saya sudah tidak lagi terkejar oleh target untuk selesai ini. Iya. Makanya saya enjoy. Kan anak sekarang Pak setelah ini senam. Jadi anak itu sebelum dia belajar dia sudah bersemangat karena ingin senam. Kalau dulu kan Sesuai dengan keinginannya lah ya. saya besok anak praktek, ya besok praktek apa? Empat jauh, semuanya empat jauh. Ya maksudnya tidak ya bawahnya jadi wajahnya. Tapi Namanya perubahan ya. baik. Jadi Pak Ali Hanafi sudah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3, bahkan sudah mempraktekkan di kelasnya dengan presentasinya. Gimana perasaannya sampai itu setelah dapat modul dan mempraktekkan? Satu sisi memang saya sangat bangga, saya puas gitu. Saya puas dengan apa yang saya dapatkan, yang dapat saya dapatkan di CDP. Semoga saya bisa mengimplementasikan sebuah kebanggaan tersendiri. Karena saya mampu menerapkan sekalipun tidak 100%, karena bertahap lah. Tapi saya masih bisa. Dan di sisi lain ternyata pemikiran Pak Hadi ini memang membantu guru dalam proses belajar mengajarnya, dalam artian memang selama ini kan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa dalam diri kita banyak sesuatu yang harus dieksplor. Kita dulu itu kan fokus sama kurikulum PPP. Sekarang dengan pemikiran Kak Hadi menyadari bahwa sebenarnya potensi kalau maaf di luar sana kita potensi itu kita gali dalam diri kita di luar. Jadi dari ketiga modul itu yang sudah dipelajari dan dijalankan di praktekkan, kira-kira apa yang sudah baik, kemudian apa yang akan diperbaiki di masa berikutnya. Nah ya, ini ada sisi memang yang harus diperbaiki dalam mengimplementasikan modul dan juga pengalaman saya ini Pak dalam memahami
sensitif sekali, walaupun kebebasan dalam artian kita bukan berarti kebebasan mutlak. Jadi tetap kita mengarahkan. Ini yang mungkin kadang-kadang siswa itu mengartikan yang over, bebas sebebasnya. Ini akhirnya tidak terkendali. kedua, ada bahasa yang sering kita sampaikan menghambat kepada siswa. Ini juga kadang-kadang menjadi Romek juga. Romek kadang-kadang, bahkan bukan hanya siswa, kan guru kawan Dianggap menghamba menyembah anak, jadi jadi dia karena menghambat dia ingin manja-manja gimana. Jadi ini mungkin kita bagaimana bisa menyampaikan ke siswa bahwa kebebasan itu yang bagaimana, menghamba itu yang bagaimana. Ini saya ingin kasih menjadi formula yang bagus bagaimana dia memahami arti yang sebenarnya kebebasan. Baik. Jadi Pak Ali Hanafi Hajati di Lokakarya 1 kan sudah presentasi tugas pemetaan komunitas praktisi. Jadi kalau kita flashback ke Lokakarya 1 dengan teman-teman kelompoknya sudah melakukan presentasi tentang komunitas praktisi ya. Nah kemudian di dalam komunitas praktisi mungkin sebelum TGP sudah ada mungkin. Jadi nanti akan merancang komunitas praktisi sesuai dengan yang disyaratkan di TGP. Dari pemetaan itu kira-kira sampai sejauh mana pengaruhnya dan perannya nanti di komunitas praktisi itu. Misalnya ya Pak, saya akan memulai menjadi ketua yang akan mencerahkan saya dan membentuk gimana? Kebetulan saya kembali menyampaikan soal secara lapangan dalam menjalankan kalau dalam bahasa dalam sekolah, kalau dalam bahasa dalam sekolah. Jadi sebelumnya memang ada sebuah komunitas yang sangat idealisme dengan bisa melaksanakan kalau tetap dalam bahasa saya ini sudah peraturan sekolah yang tergabung dalam disiplin. Nah, saya di sini sekalipun bukan seorang ketua, karena secara hierarki ini adalah namanya siswa. Namun peran saya di sini siswa memberikan kepercayaan dari komunitas, karena setiap langkah dan gagasan yang harus diambil secara singkat percaya. Peran saya di sini awalnya yang memang hanya sebuah komunitas yang biasa-biasa aja. Saya ingin mencoba bagaimana komunitas ini akan lebih formal dan punya payung setelah ini. Sekalipun dalam komunitas tidak harus formal, tapi paling tidak akan menguatkan pola gerak dari komunitas yang sudah ada. Saya kebetulan bergerak di bidang komunitas. Jadi kembali ke konteks di sekolah kita ya, sekolah sendiri. Jadi sejauh mana Pak Ali Hanafi mulai merintis komunitas praktisi yang berkenaan dengan tugas program dan sesuai dengan yang diperoleh di PJP lah ya. Apakah kira-kira dapat dukungan awal dari rekan? Awalnya sangat dapat dukungan karena awalnya ini kan terbentuknya komunitas ini kan karena ada sebuah persoalan, ada sebuah kondisi yang tidak kondusif di kalangan siswa. Jadi awalnya tidak ada memang, tapi siswa ini sangat tidak kondusif. Kemudian tidak ada yang menggerakkan bagaimana akan mengarahkan siswa ini untuk bisa memahami sekolah dan bahkan untuk memfasilitasi potensi-potensi siswa tidak ada. Makanya kita bergerak untuk kemudian bagaimana berkumpul membicarakan bagaimana siswa bisa tahan, bisa cepat, bisa menjalankan, bisa mempelajari sekolah. Dan di samping itu komunitas yang kemudian kita bangun ini memfasilitasi teman-teman yang kemudian punya potensi di kalangan siswa. Kan gini Pak, dulu itu di setiap SP itu kan pasti ada banyak potensi. Setiap ada event di Sumeneb ini tidak tahu harus
bagaimana, kemana gitu, apa di situ itu ada apa. Jadi saya membangun sebuah komunitas di teman-teman ini, di samping bagaimana anak-anak ini bisa menjalankan peraturan sekolah tidak melanggar. Di samping itu juga kami untuk menjadi media menginformasikan bahwa ini loh ada kegiatan di kabupaten, kamu harus bagaimana. Dan kemudian kita merangsang memberikan stimulus kepada setiap itu, kemudian bahwa ada di sini. Itu yang kemudian kita bangun. Alhamdulillah antusias dari sekolah bagus, sama dan motivasi siswa. Iya, sehingga sekarang sudah dinamakan menjadi tim disiplin. Cuma karena ada yang berbeda antara pemakaian peraturan kelas dengan ini Pak, dengan potensi ini maka dipecah. Ini yang kemudian dimasukkan ke masuk itu kita sehingga ini fasilitasi anak-anak yang kita yang mau berlomba, sehingga saya tetap eksis di komunitas ini saja di institusinya. Baik, jadi mungkin adakah tantangan kemudian gimana cara mengatasi hambatan lah ya yang dialami selama sampai berkecimpung di situ? Mungkin aja wah ini tim disiplinnya nah gimana gitu, nanti bagaimana cara solusinya sampai tantangannya justru dari kita sendiri. Awalnya kita idealisme dalam hal ini, tapi ada kelompok-kelompok yang formalitas yang itu secara formal di SK oleh sekolah, dan ini dapat HR. Kemudian namanya manusia ini bergerak luar biasa, yang ini biasa-biasa. Kemudian perbandingan kita idealisme itu yang hampir wah saya ini bergerak ke sana kemana depan tidak dapat apa gimana ini hampir di situ kita idealisme itu dari dalam juga. Alhamdulillah kepala sekolah membaca kondisi situasi itu malah sehingga kepala sekolah secara moral dia memberikan pandangan sehingga kembali lagi dengan kepala sekolah baik secara materi kepala sekolah baru tahunya ada, baru tahu bagaimana polanya. Iya. Masih berapa minggu ya. Tapi saya meyakini beliau. Kemudian apa pembelajaran yang menarik saat sampai merintis komunitas itu, di dalamnya ada persoalan sampai menyatu lagi, ada persaingan atau perbandingan apa? Iya tadi saya tambah tadi bahwa bisa melakukan sebuah melakukan sebuah kalau saya menunjukkan diri saya dan kemudian orang lain itu yang tidak ternyata bisa artinya dalam artian kemampuan mengelola diri saya kemudian bisa mempengaruhi orang lain, bisa memberikan pengaruh, bisa tambah juga walaupun saya posisinya bukan seorang siswa. Artinya tidak nafsu sama Tuhan kita ya disegani dorong itu sesuatu prestasi sebenarnya karena mengelola orang itu sulit Pak. Saya di situ Banto bisa gitu memberikan masukan sama orang, memberi masukan. Saya kan bangga Pak ketika saya memberi masukan ke teman-teman diterima dan ternyata ini bermanfaat untuk siswa dan saya bangga. Baik, ini lebih khusus Pak pertanyaan saya. Jadi komunitas praktisi yang dibentuk menurut pendidikan guru penggerak itu adalah mengontrol kegiatan pembelajaran di kelas yang intinya pada hasil belajar murid. Hasil belajar murid bukan saja akademik tetapi akademik, sikap, perilaku dan seterusnya ya. Jadi kira-kira menurut Sampai itu apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan komunitas praktis ini agar manfaatnya dirasakan oleh semua kelas, tidak di kelas sampean saja. Jadi komunitas praktis ini akan bergerak seperti apa agar manfaatnya dirasakan oleh semua guru di semua kelas. Pertama yang harus saya lakukan adalah komunitas praktis ini
saya akan lebih mudah, apalagi nanti bisa menjaring wali kelas sehingga komunikasi kita akan lebih mudah. Yang kedua, ini program. Jadi saya akan lebih spesifik pada program yang kita konsep dan kemudian terprogram baik program jangka ataupun jangka pendek. Sehingga komunitas ini tidak hanya sebenarnya temporal, oh ini langsung diubah. Jadi memang komunitas ini punya target. Jadi di semester ini apa target kita itu? Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan belajarnya, jangka panjangnya itu yang akan kita lakukan. Dan selama ini kan temporal, wah ada ini langsung tidak, ini lebih Baik, mungkin yang paling terakhir. Jadi tadi ada konsep yang harus dijalankan kepada anak-anak di kelas. Contohnya bagaimana setiap guru bisa menerapkan PJJ. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira semua guru bisa gabung nggak? Bisa mau nggak? Misalnya enggak, cara apa yang akan digunakan agar mereka bisa menerima komunitas seperti ini? pertama memang target saya harapannya bisa akan merekrut para teman-teman guru, tetapi ketika memang nanti ada yang memang bersikukuh untuk tidak ikut, tetap saya akan bergerak bagaimana dari itu dengan saya akan menggunakan sebuah energi yang dari sini. Di sini kan ada sebagainya. Kalau kita tidak mau memberikan peran, akan memanfaatkan transport. Walaupun dari awalnya akan terpaksa, saya ini dia kebersamaan, dia paham, dia akan bisa pada. Jadi untuk pertama itu saya akan menggunakan Baik Pak Anjanevia, saya kira cukup di sini ya. Nanti kita lagi bersama kepala sekolah dan dewan guru kita diskusi beberapa 10 menit, kemudian setelah itu kita jumpa 10 menit untuk evaluasi terakhir. Terima kasih, semoga lancar dan sukses mengemban tugas ini tidak saja selesai di BGP, setelah itu justru memulai yang lebih berat lagi. Terima kasih Pak Dalem ya. Assalamualaikum.